Apa jadinya jika seorang bayi sendirian di tengah kebakaran yang cukup dahsyat? Namun nasib baik masih menghampiri bayi itu, ia diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran dengan sebuah peristiwa yang membingungkan. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Kebakaran hebat melanda Los Angeles pada malam itu. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi hiruk-pikuk. Api yang berkobar tak terkendali telah memusnahkan sejumlah bangunan, menghancurkan rumah-rumah dan memaksa ribuan orang untuk mengungsi. Udara dipenuhi oleh asap tebal, sementara suara sirene mobil pemadam kebakaran menggema, menambah ketegangan yang sudah terasa di setiap sudut kota. Petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa henti, berjuang melawan api yang semakin menjalar. Salah satu dari mereka, Jack, seorang pemadam kebakaran berpengalaman, memimpin timnya menuju area yang paling parah terbakar. Api belum juga padam, bahkan semakin besar dan ganas. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka langsung bekerja untuk mengalihkan arah api dan menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Namun, situasi semakin kacau. Kebakaran ini sangat besar dan mengancam hampir seluruh kawasan tersebut. Tim Jack dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memastikan tidak ada yang terjebak di reruntuhan. Jack dan rekan-rekannya bergerak cepat, memasuki area yang penuh dengan puing-puing rumah yang sudah hancur. Mereka tahu waktu adalah hal yang sangat berharga, dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Tiba-tiba, ketika mereka melewati puing-puing sebuah rumah yang sudah hangus, mata Jack menangkap sesuatu yang tidak terduga. Di antara serpihan kayu dan batu, dia melihat sosok kecil yang terbaring di tanah. Hatinya berdebar keras, dan dalam detik-detik berikutnya, dia sadar bahwa itu adalah seorang bayi perempuan yang terbaring tertelungkup, tidak bergerak. Ini tidak mungkin, bisik Jack dengan suara gemetar. Bayi itu terbaring begitu tenang, di tengah-tengah puing-puing yang membara, api masih menyala di sekitar mereka. Jack cepat-cepat mendekat, dan saat ia memeriksa bayi itu, matanya terbelalak. Tangannya yang mungil memegang erat sebuah Al-Quran. Buku suci itu, yang seharusnya terbakar oleh api yang begitu dahsyat, tampak tidak tersentuh sedikit pun, seolah menjadi pelindung bayi itu. Rekan-rekannya yang melihat kejadian itu juga terkejut. Mereka tahu ini bukan hanya sekadar kebetulan. Di tengah kebakaran hebat seperti ini, bagaimana mungkin seorang bayi bisa selamat, terlebih dengan memegang sebuah kitab suci yang tak terbakar. Salah seorang petugas kebakaran, David, merasa takjub sekaligus bingung. "Jack, apakah ini nyata?" tanya David dengan suara terkejut. "Bayi ini, bagaimana bisa dia bertahan di sini, di tengah-tengah api yang begitu besar?" Jack menatap bayi itu dengan penuh keheranan. Bayi itu tidak menunjukkan tanda-tanda luka bakar, meskipun api masih menyala di sekitarnya. Wajahnya yang masih bayi tampak tenang, tak sedikit pun menunjukkan ketakutan. Al-Quran yang ada di tangan bayi itu tampak utuh, tidak ada bekas api yang mencairkannya. Ini adalah sebuah keajaiban yang sulit untuk dipercaya. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang, kata Jack, menarik napas dalam-dalam. "Kita harus membawanya keluar dari sini sekarang juga." Tim pemadam kebakaran segera bergerak cepat, mengangkat bayi itu dengan hati-hati dan membawanya menjauh dari api yang semakin mendekat. Mereka bisa merasakan betapa besar kekuatan waktu saat itu. Keadaan sangat genting, namun bayi itu tampaknya tidak terpengaruh oleh bahaya yang mengelilinginya. Setelah berjuang menuruni puing-puing dan menjauhi area yang paling berbahaya, mereka akhirnya berhasil membawa bayi itu ke tempat yang aman. Ketika mereka tiba di lokasi yang lebih aman, Jack memandang bayi itu lagi. Dia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Bagaimana mungkin bayi ini selamat di tengah-tengah kebakaran seperti itu? "Jack, saya tidak paham," ujar David, masih terkejut. "Bayi ini seharusnya sudah terbakar habis, apalagi dengan api sebesar itu. Ini lebih dari sekadar kebetulan, kan?" Jack mengangguk perlahan. Ia masih tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. "Saya juga tidak tahu, David. Tapi kita harus bawa dia ke rumah sakit. Mungkin mereka bisa mencari tahu lebih banyak." Setelah berhasil membawa bayi itu keluar dari kawasan kebakaran, tim pemadam kebakaran segera membawa bayi perempuan tersebut ke rumah sakit terdekat. Langit dipenuhi asap tebal, meski api di lokasi kebakaran telah mulai terkendali. Di ruang gawat darurat rumah sakit, para petugas medis segera mengambil alih.
Mereka bekerja dengan cepat, memeriksa bayi yang terbaring dalam pelukan salah seorang petugas dengan cemas. Bayi itu masih tampak terlelap, tidak menangis, meskipun udara penuh dengan rasa panik dan kekhawatiran. Wajahnya yang masih begitu muda tampak tenang, dan tubuh mungilnya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera atau luka bakar, meskipun ia baru saja ditemukan di tengah-tengah kobaran api yang menghanguskan hampir seluruh bangunan di sekitarnya. Petugas medis yang memeriksa bayi itu saling pandang dengan heran. "Saya tidak mengerti," ujar salah satu dokter, kebingungan. Bayi ini tidak terluka sama sekali. Bahkan tidak ada tanda-tanda iritasi akibat asap atau panas api. Sementara itu, para petugas pemadam kebakaran yang menyaksikan kejadian tersebut, termasuk Jack, mulai berkumpul di ruang rumah sakit. Mereka tampak terkejut dan tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kebakaran yang baru saja mereka tangani bukanlah kebakaran biasa. Itu adalah kebakaran hebat yang melahap segala sesuatu di jalurnya, menghancurkan rumah dan bangunan dengan cepat, meninggalkan reruntuhan yang tak bisa dikenali. Namun bayi itu, yang ditemukan dengan tangan terentang memegang Al-Quran, tampak selamat tanpa sedikit pun luka atau rasa sakit. Jack dan rekan-rekannya berdiri di sudut ruang rumah sakit, masing-masing terdiam dalam kebingungan. Apa yang terjadi sebenarnya? Gumam Jack pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Bagaimana mungkin bayi ini bisa selamat dari kebakaran seperti itu? Di antara keheningan itu, matanya kembali tertuju pada Al-Quran yang masih berada di tangan bayi tersebut. Seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tubuhnya. Buku itu, yang seharusnya sudah hangus terbakar dalam api yang begitu kuat, tampak utuh. Hal itu semakin memperkuat perasaan Jack bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Namun, meski ia merasa ada keajaiban di baliknya, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Bukankah ini terlalu luar biasa, pikirnya. Bagaimana mungkin bayi ini bisa selamat? Apa yang melindunginya dari api yang begitu mengerikan? Selama berjam-jam, para dokter terus memeriksa bayi itu. Namun hasilnya sama, sehat dan tidak ada luka. Bahkan detak jantung dan pernapasannya stabil. Mereka tidak dapat menemukan penjelasan medis yang logis untuk kejadian tersebut. Bagaimana bisa bayi itu bertahan di tengah kobaran api yang membakar habis rumah-rumah dan kendaraan yang ada di sekitarnya? Setelah beberapa waktu, salah seorang dokter memutuskan untuk memberikan bayi itu kepada petugas pemadam kebakaran yang sudah menunggu di luar ruang perawatan. Jack yang masih terdiam, mencoba menenangkan pikirannya. Ketika bayi itu diserahkan padanya, dia merasa sebuah kehangatan yang sulit dijelaskan. Keajaiban itu begitu nyata, tetapi semakin lama semakin sulit untuk diterima. "Jack, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya salah satu rekannya, David, yang juga ikut menyaksikan kejadian itu. David masih terheran-heran, berusaha menemukan logika di balik keajaiban tersebut. Jack menggelengkan kepala, matanya tetap tertuju pada bayi itu. Aku tidak tahu, David. Tapi kita harus mencari tahu. Ini tidak bisa hanya dianggap sebagai kebetulan." Bayi itu, dengan wajah yang tampaknya penuh ketenangan, seolah-olah tidak menyadari kekacauan di sekitarnya. Ia hanya memegang Al-Quran dengan erat, seakan-akan kitab itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting baginya di dunia ini. Jack, yang sudah terbiasa menghadapi bencana dan kejadian luar biasa, kini merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menguji dirinya. Keajaiban ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ada banyak hal dalam hidup yang tetap menjadi misteri, dan Jack mulai merasa bahwa kisah ini adalah salah satunya. Pikirannya berkecamuk, apakah ada sesuatu dalam kitab suci tersebut yang memberikan perlindungan pada bayi ini? Mungkinkah ada kekuatan yang melindungi bayi itu, yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia biasa? "Saya rasa kita harus memberi bayi ini sebuah nama," kata David dengan suara lembut, seolah merasakan beban berat yang ada pada mereka. Jack menatap bayi itu dalam diam. "Amina," jawabnya tanpa ragu. Amina, artinya kedamaian. Dia adalah simbol dari keajaiban dan harapan. Ketika mereka kembali ke markas pemadam kebakaran setelah meninggalkan rumah sakit, Jack tidak bisa mengusir perasaan aneh yang terus mengganggu pikirannya. Kebakaran hebat yang baru saja mereka hadapi meninggalkan dampak yang sangat besar. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih membekas, keajaiban yang mereka saksikan malam itu. Bayi itu, dengan Al-Quran yang tak terbakar, menjadi sebuah simbol keajaiban yang tak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Pulang ke rumah, Jack tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamunya, menatap langit.
yang gelap. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan keinginan untuk menemukan jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Apakah ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang melindungi bayi itu? Pikirannya terus berputar, mencari penjelasan yang rasional. Namun semakin dalam ia merenung, semakin ia menyadari bahwa terkadang ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, yang tak dapat dipahami oleh manusia. Keajaiban ini mungkin memang untuk tetap menjadi misteri, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Keajaiban itu, seperti halnya bayi itu sendiri, menjadi sebuah tanda bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas, bahwa bahkan di tengah-tengah api yang membakar habis segala sesuatu, ada kehidupan yang selamat, ada harapan yang tak pernah padam. Beberapa hari setelah kejadian itu, bayi perempuan yang selamat dari kebakaran hebat itu menjadi berita utama di seluruh media. Banyak yang menyebutnya sebagai bayi keajaiban, sementara yang lain merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Namun, bagi Jack, pertanyaan itu terus menghantuinya. Dia tidak bisa tidur nyenyak, terus memikirkan bayi itu dan bagaimana ia bisa bertahan di tengah-tengah api yang menghanguskan segala sesuatu di sekitarnya. Keberadaan Al-Quran di tangannya membuatnya semakin penasaran. Apakah ada sesuatu dalam kitab suci itu yang melindungi bayi itu? Apakah ini semacam perlindungan ilahi? Dalam pencarian jawabannya, Jack mulai mempelajari lebih dalam tentang kisah-kisah keajaiban yang melibatkan Al-Quran dan iman. Ia berbicara dengan beberapa ahli agama dan mencari tahu lebih lanjut tentang kaitan antara kitab suci tersebut dan perlindungan ilahi. Meskipun ia tidak menemukan jawaban pasti, ada satu hal yang mulai diyakininya, bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Demikianlah kisah ini, ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.